Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hidayah akan mempresentasikan tugas komunikasi organisasi terkait analisis pengaruh peran kepemimpinan terhadap bawahan di PT Bank Bersama. Bab 1. Pendahuluan. Di dalam lingkungan kerja, para pemimpin berperan dalam mempengaruhi moral dan memberi motivasi kepada bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk dapat bersikap dan berperilaku efektif dalam menjalankan tugasnya. Gaya kepemimpinan akan mengarahkan, mengatur, dan mengkoordinir para bawahan untuk dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditetapkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pimpinan berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan, mengarahkan semua potensi karyawan di lingkungannya agar terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen organisasi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang tinggi. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada di dalam diri seorang atau pemimpin mempengaruhi orang-orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diinginkan. Pemimpin harusnya memiliki sifat kepemimpinan dan memiliki wewenang sehingga ia berhak melaksanakan kepemimpinannya. Dalam praktik ini, sesungguhnya pemimpin melakukan penerapan teori kepemimpinannya dan juga menerapkan seni kepemimpinan agar ia berhasil memimpin. Keberhasilan pemimpin itu juga merupakan bentuk tanggung jawab dari kepemimpinannya. Bab 2. Pembahasan. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi, dalam pengembangannya, dan menjalankan segala tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahwa keberhasilan suatu organisasi baik secara keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu sangat tergantung pada mutu kepemimpinan. Nah, di bawah ini adalah permasalahan yang terjadi di bank bersama adalah gaya kepemimpinannya, di mana bawahan merasa bahwa pekerjaannya tidak dihargai. Kepemimpinan yang efektif seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Poin pertama adalah memperhitungkan atau menghargai kinerja bawahan. Nah, namun yang terjadi di PT Bank Bersama adalah pimpinan tidak memperhitungkan kinerja bawahan atau karyawannya, seperti jam lembur namun tidak ada gaji lemburan atau tambahan. Jadi semua karyawan yang bekerja di luar jam kerja, mereka tidak mendapatkan upah sama sekali. Yang kedua adalah koordinasi tim. Koordinasi tim adalah suatu hal yang penting dalam kerja tim. Namun seringkali pimpinan PT Bank Bersama ini sering mengambil keputusan sendiri dan juga sering tidak koordinasi. Contohnya pemimpin sering menjanjikan sesuatu kepada nasabah terkait peraturan operasional yang telah ditetapkan bersama di PT Bank Bersama ini. Contohnya karena PT Bank Bersama ini di bidang perbankan, jadi banyak sesuatu yang ada hubungannya dengan nasabah. Namun contohnya misalkan nasabah dalam kurun waktu ini kan sedang bulan puasa, banyak yang meminta uang baru dan mereka biasanya memesan jauh-jauh hari. Karena persediaan bank PT Bersama ini sedikit, jadi pihak operasional atau frontliner kas seharusnya membaginya secara adil agar semua nasabah dapat bisa menukar uang baru. Namun yang terjadi adalah pemimpin ini menjanjikan ke banyak nasabah bahwa dia akan memberikan penukaran uang baru
yang jumlahnya banyak, sedangkan di operasional stoknya sedikit. Nah, dari situ pemimpin tidak memberitahu atau tidak koordinasi dengan pihak kas dan pihak frontliner, sehingga pada saat nasabah datang ke cabang terjadi masalah komunikasi dan biasanya nasabah akan marah-marah karena mereka tidak mendapatkan hal yang sudah dijanjikan oleh pemimpin. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Seorang pemimpin harusnya bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang mereka sampaikan, mereka kerjakan, dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini bawahannya merasa bahwa pemimpin tidak bertanggung jawab atas semua yang dikatakan. Janji terhadap karyawan misalnya. Jadi pemimpin di PT Bank Bersama ini biasanya setiap pagi mereka melakukan morning briefing, dan biasanya pemimpin ini memberikan suatu motivasi kepada karyawannya untuk melakukan hal-hal yang bisa hal-hal atau prestasi yang akan dilakukan karyawan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Pemimpin menjanjikan hal itu kepada salah satu karyawan. Nah, salah satu karyawan ini kebetulan sudah memenuhi semua kualifikasi yang diberikan pemimpin dan standar kualifikasi pada perusahaan tersebut. Namun yang terjadi adalah pemimpin tidak menepati janjinya dengan alasan yang tidak jelas dan tidak logis. Kemudian yang D adalah mengambil tanggung jawab pada hasil tim. Pada Bank Bersama ini seringkali hanya menyalahkan hasil tim yang seharusnya didiskusikan. Jadi pemimpin ini tidak mau tahu, dan biasanya pemimpin ini cuma hanya bisa menyalahkan bawahannya saja, tidak melakukan evaluasi. Bab ketiga adalah kesimpulan dan saran. Tingkah laku para pemimpin pada saat mereka berupaya mempengaruhi para anggota kelompok baik secara perseorangan maupun kolektif. Dalam penelitian ini merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. Di dalam perusahaan PT Bank Bersama ini, seharusnya seorang pemimpin dalam fungsi kepemimpinan pada dasarnya akan selalu berkaitan dengan dua hal penting, yaitu hubungan dengan bawahan dan hubungan yang berkaitan dengan tugas. Perhatian tingkat sejauh mana seorang pemimpin bertindak dengan menggunakan cara yang sopan dan mendukung. Memperhatikan perhatian dari segi kesejahteraan mereka. Misalnya berbuat baik kepada bawahan, berkonsultasi dengan bawahan atau pada bawahan, dan memperhatikan dengan cara memperjuangkan kepentingan bawahan. Penting juga untuk pemimpin untuk memperhitungkan faktor kepuasan kerja para bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Di dalam PT Bank Bersama ini, pemimpin banyak tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Contohnya tadi yang memperhitungkan atau menghargai kinerja bawahannya. Jadi pemimpin di PT Bank Bersama ini tidak membayar upah tambahan atau gaji tambahan untuk karyawan yang sudah bekerja melebihi jam yang biasanya mereka kerjakan. Terus koordinasi tim, yang tadi adalah kasusnya pemimpin suka mengambil keputusan sendiri, menjanjikan sesuatu kepada nasabah, namun pemimpin tidak konfirmasi atau tidak koordinasi dengan frontliner dan pihak kas yang berhubungan langsung atau berkaitan langsung dengan nasabah, sehingga hal ini berdampak pada pelayanan kinerja bank ini kurang memuaskan si nasabah yang tadi, dan akan berakibat komplain dan
kurang rasa percaya atau trust nasabah kepada PT Bank Bersama ini. Dan yang ketiga tadi, pemimpin adalah kurang bertanggung jawab. Seharusnya pemimpin harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia katakan dan dia lakukan. Seperti misal yang tadi kasusnya adalah dia menjanjikan untuk mengangkat salah satu karyawan menjadi karyawan tetap. Jika misal karyawan ini sudah memenuhi kualifikasi dan memenuhi kualifikasi pemimpin tersebut secara pribadi atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan kualifikasi perusahaan yang telah ditetapkan, seharusnya pemimpin dapat bertanggung jawab dengan apa yang pemimpin katakan. Terus yang terakhir adalah mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin adalah harusnya melakukan evaluasi kinerja. Jadi walaupun hasilnya mungkin kurang baik, seharusnya pemimpin membenahi atau memperbaiki apa yang salah terhadap kinerja tim tersebut, bukan malah menyalahkan. Kemudian hal ini juga berpengaruh terhadap lingkungan kerja yang kurang kondusif, kurang nyaman, sehingga dampaknya adalah karyawan atau bawahannya tadi tidak menghargai apa yang pemimpin katakan, karena pemimpin kurang bertanggung jawab atas apa yang dia katakan dan kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai seorang pemimpin. Dan akan juga berdampak pada pihak eksternal, yaitu perusahaan yang nantinya pihak eksternal yaitu nasabah, yang nantinya nasabah kurang percaya terhadap bank karena kurangnya koordinasi antara pihak operasional dan pemimpinnya itu sendiri. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.